Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat para jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kitab Al-Kabair, ya, tentang dosa-dosa besar, ya. Kita mengenal dosa-dosa tersebut untuk kita jauhi, ya. Dan kita sampai pada Al-Kabirah Ats-Tsalitsah wal Khamsun, dosa besar ke-53. Libasul harir wadz-dzahabi lirrajul, yaitu memakai kain sutra atau dan emas bagi lelaki. Kain sutra dan emas bagi lelaki. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hukum asal berpakaian adalah halal dengan model pakaian apapun, dengan syarat tidak melanggar syariat, ya. Nabi SAW bersabda, "Qul walbas wa tasaddaq min ghairi mikhyalah," ya. Hendaknya engkau berpakaian, makan, keluarkan atau bersedekahlah, ya. Yang penting jangan sombong, wala saraf, dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jadi hukum asal kita memakai baju apa saja boleh, ya, selama mengikuti peraturan tersebut yang tidak boleh dilanggar. Di antaranya kita tidak boleh memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah yaitu pakaian yang tampil beda, yang menjadikan kita tersohor, membuat orang perhatian terhadap kita, ya. Nabi SAW bersabda, "Man labisa libasa syuhrah fid dunya albasahu libasal madallah yaumal qiyamah." Siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan di akhirat kelak. Libasus syuhrah, pakaian ketenaran tersebut bisa jadi modelnya sama tetapi terlalu mahal sehingga menarik perhatian, atau terlalu murah, rusak, jelek, sengaja pakai baju seperti itu, bukan karena enggak punya baju, tapi sengaja pakai baju yang lusuh, yang kumal sehingga menarik perhatian. Itu juga namanya libas syuhrah. Jadi terlalu mahal enggak boleh, terlalu jelek juga tidak boleh, tapi pakailah yang sedang-sedang. Di antara libas syuhrah adalah modelnya yang aneh. Modelnya yang aneh sehingga menarik perhatian. Mungkin harganya biasa tapi modelnya apa? Aneh, bukan merupakan model baju yang biasa dipakai oleh masyarakat. Untuk hal ini maka perubahan zaman merubah hukum, ya. Ya, seperti di zaman Nabi SAW dahulu orang memakai imamah. Nabi memakai imamah yang diputar. Di Saudi kita bicara, misalnya di Madinah, di Mekah. Kemudian orang memakai izar dan rida seperti pakaian ihram, ya. Seperti itu zaman Nabi SAW. Tapi zaman sekarang di sana nggak ada yang pakai lagi begitu untuk orang-orang Saudi, ya. Sehingga mereka pakai baju biasa, pakai jubah, pakai thawb. Kalau ada yang pakai rida dan izar, tentu akan menarik perhatian. Tentu akan menarik perhatian, ya. Jadi mengenai model ini bisa berubah-ubah, ya. Bisa jadi daerah zaman Indonesia dahulu orang mungkin pakai baju tertentu aneh, tapi sekarang orang sudah banyak pakai, maka tidak jadi masalah. Tetapi tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Yang penting jangan menarik perhatian. Lihatlah Nabi SAW pakaiannya sama dengan para sahabat, ya. Sampai kalau ada orang gharib, orang jauh datang menemui Nabi SAW, dia bingung Muhammad yang mana. Dia bingung karena Nabi SAW pakaiannya sama dengan yang lainnya, sehingga setiap orang datang, Muhammad yang mana? Muhammad yang mana? Akhirnya para sahabat minta kepada Nabi agar dibuat tempat yang tinggi. Jadi kalau Nabi duduk kelihatan dia duduk sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di bawahnya, supaya orang kalau datang orang gharib, orang asing datang langsung tahu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cerita yang menakjubkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menuju Madinah dan penduduk kota Madinah banyak yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah dengar tentang Muhammad, tapi mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika masuklah Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua, banyak orang menyangka Abu Bakar lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka mereka mempersilahkan Abu Bakar, Nabi diam-diam aja. Kenapa? Karena Nabi tidak punya ciri khusus dari sisi pakaian, dia berpakaian sama seperti yang lain. Ya. Jadi hukum asal kita berpakaian bebas, tapi pakaian dipakai masyarakat selama tidak melanggar syariat. Di antara pelanggaran syariat adalah memakai pakaian apa? Syuhrah. Kemudian di antaranya misalnya sudah kita bahas pada pertemuan lalu, untuk laki-laki tidak boleh isbal. Tidak boleh isbal. Sunnahnya adalah tidak isbal. Ya. Kemudian di antaranya adalah untuk laki-laki jangan memakai pakaian yang mirip dengan pakaian apa? Wanita. Ini pakaian untuk wanita jangan dipakai oleh laki-laki. La'anallah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat para lelaki yang meniru-niru wanita, dan Allah melaknat wanita meniru-niru apa? Lelaki. Kemudian di antaranya juga dilarang adalah bagi laki-laki tidak boleh pakai emas dan tidak boleh pakai sutra. Tidak boleh pakai emas dan tidak boleh pakai sutra, karena emas dan sutra adalah untuk perhiasan dan laki-laki bukan untuk itu ya. Kalau wanita diperbolehkan, justru mereka butuh kain sutra dan mereka butuh emas karena mereka perlu untuk berhias untuk lelaki. Lelaki itu bukan sifat lelaki. Adapun selain itu silahkan pakai jenis kain ini, jenis kain itu, yang penting tidak warna ini, warna itu, nggak ada masalah ya. Model begini, model begitu, yang penting tadi jangan pakaian syuhrah, jangan isbal, kemudian jangan dari sutra atau ada emasnya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membuka bab ini atau dosa besar yang ke-53 ini dengan firman Allah, qala Allah ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik ya. Ya. Ini isyarat bahwasanya pakaian itu baik, tetapi pakaian ketakwaan lebih baik daripada pakaian itu sendiri. Sehingga isyarat bahwasanya seorang perhatian terhadap pakaian, tetapi kepada ketakwaan lebih utama ya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu, bukan ayat sebelumnya itu, qad anzalna alaikum libasa yuwari ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair, dalam surat Al-A'raf. Wahai anak-anak Adam, sungguh kami telah turunkan bagi kalian pakaian yang menutup aurat kalian dan untuk perhiasan. Artinya silakan pakai pakaian. Setelah itu Allah mengatakan yang lebih penting lagi walibasut taqwa. Kalian harus memakai ketakwaan. Takwa ibarat adalah pakaian. Jangan kalian sibuk memperhatikan pakaian, lupa dengan ketakwaan. Sehingga ketika kalian berpakaian hendaknya bertakwa. Ketika kalian berpakaian hendaknya bertakwa, jangan melanggar aturan syariat. Di antara bentuk berpakaian tidak bertakwa adalah memakai sutra atau memakai emas bagi lelaki. Jadi ini ayat memberi peringatan bagi kita bahwasanya perhatian sama pakaian kita suka keindahan, suka pakaian yang indah, suka pakaian yang halus. Kalau pakaian yang terlalu tebal atau kasar tidak enak, tapi tetap harus menjaga ketakwaan, jangan melanggar. Ya, di antara bentuk pelanggaran pakai pakaian dari harir yaitu sutra dan atau pakai emas. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan firman Allah, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Siapa yang memakai kain sutra, maksudnya laki-laki di dunia, dia pakai di dunia, lam yalbasu fil akhirah, maka dia tidak akan pakai kain sutra di akhirat. Padahal kain sutra adalah pakaian bagi penghuni surga. Ini ancaman bahwasanya jika dia memakai kain sutra di dunia, dikhawatirkan dia tidak masuk surga. Karena yang memakai kain sutra di akhirat adalah penghuni apa? Penghuni surga. Penghuni surga. Jadi ini menunjukkan memakai kain sutra bagi laki di dunia dosa besar. Adalah dosa besar karena terancam tidak memakai kain tersebut di akhirat. Ini dalil bahwasanya memakai sutra bagi laki-laki dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, apalagi ada ancaman yang lebih daripada itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah, rawahul Bukhari.
Sungguhnya yang pakai kain sutra di dunia, laki-laki yang pakai kain sutra di dunia adalah laki-laki yang tidak dapat bagian di akhirat. Ya, tidak dapat bagian di akhirat. Ini maksudnya masuk neraka. Kalau bahasa sederhananya, siapa yang pakai kain sutra di dunia tidak akan dapat bagian kebaikan di akhirat, berarti masuk neraka. Ini juga dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya pakai kain sutra bagi lelaki hukumnya adalah dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, hurrima libasu dhahabi wal hariri ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Disahihkan oleh Tirmidzi, diharamkan memakai emas dan kain sutra bagi lelaki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita-wanita dari umatku. Ini pembedaan hukum antara laki dengan wanita. Kalau wanita silakan pakai emas, silakan pakai kain sutra, karena mereka memang butuh untuk berhias di hadapan suami mereka, sehingga mereka perlu memakai emas, perlu memakai kain sutra. Ya, kalau laki-laki buat apa? Mau pakai emas, pakai kain sutra, enggak perlu ya. Maka dilarang. Ya, nanti lama-lama kalau sudah suka pakai kain sutra, kemudian sudah suka pakai emas, berhias ke sana kemari, lama-lama pakai liven ya. Lama-lama pakai liven. Ya, jadi bencong akhirnya. Ya, karena sudah terbiasa dengan itu, lemah gemulai akhirnya menjadi bencong. Ya. Itu bukan kerjaan laki-laki. Laki-laki ya tidak perlu seperti itu ya. Jadi ini beda antara hukum laki-laki dan hukum wanita. Kemudian hadis berikutnya, wa qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Nabi SAW melarang kami untuk minum dari bejana, gelas misalnya yang terbuat dari emas dan perak. Wa an na'kula min fiha, dan juga dilarang kita untuk makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsi al-hariri wa dibaj, dan juga dilarang untuk menggunakan kain sutra, baik kain sutra yang lembut ataupun kain sutra yang tebal. Wa an najlisa alaihi, dan kami dilarang untuk duduk di kain sutra. Ya, duduk di kain sutra. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Laki-laki enggak boleh pakai seperti ini ya. Selain laki-laki tidak pantas untuk berhias seperti itu, akan memunculkan kesombongan ya. Akan munculkan apa? Kesombongan ya. Punya tempat duduk dari sutra ya. Kemudian piringnya dari emas, bahkan mungkin toiletnya dari emas. Gimana orang tidak sombong punya rumah seperti itu, mewah? Piringnya dari emas, gelasnya dari emas. Kita cari emas setengah mati, mau belikan istri setengah mati, dia gelas dari emas, masya Allah. Ya, gimana ya? Nah, akhirnya ya namanya manusia, dia tidak kuat untuk mengontrol hatinya ya. Lama-lama bisa memunculkan kesombongan. Karena itu bentuk taraf ya, untuk berlebih-lebihan, hidup glamor. Dan kita, Nabi SAW melarang kathiran minat taraf. Rasulullah SAW melarang hidup kebanyakan glamor, tidak boleh. Meskipun kita punya duit, nggak boleh. Kalau punya duit berlebihan untuk sedekah, untuk dakwah, untuk fisabilillah, bukan untuk hidup bermewah-mewah pada kehidupan yang akan kita tinggalkan ini. Kemudian hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batni nar jahannam. Siapa yang minum menggunakan bejana, itu gelas ya, dari emas dan perak, innama yujarjiru, sungguhnya dia telah memasukkan, menggoyang-goyangkan, fi batnihi nar jahannam, artinya dia memasukkan api, dan api itu bergejolak dalam perutnya. Mengerikan ya. Berarti menunjukkan minum pakai gelas emas, gelas perak, dosa besar. Karena ketika dia minum pakai gelas perak atau gelas emas tersebut, sungguhnya dia memasukkan api dalam perutnya, dan api tersebut bergejolak, yujarjiru, bergejolak dalam perutnya. Waliyadzubillah ya. Ini dosa besar. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sungguhnya dia makan api dalam perutnya. Sama minum dengan gelas emas atau gelas perak. Ini menunjukkan menggunakan emas dan perak untuk makan dan minum ya, hukumnya dosa besar.
Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa thabata annahu rakhasa fil harir lil hakkah fi miqdari arba'i asabi', dan telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membolehkan menggunakan bagi laki-laki kain sutra kalau lagi sakit gatal-gatal. Boleh. Ini boleh. Kalau orang badannya gatal, kalau pakai baju biasa dia gatal-gatal, maka dia boleh pakai baju sutra, enggak apa-apa. Ini namanya darurat. Ini namanya apa? Darurat. Diperbolehkan pakai kain sutra. Demikian juga wa fi maqdar arba'i asabi'. Demikian juga kain sutra dengan ukuran 4 jari. Jadi kira-kira berapa senti ini lebarnya. Kalau kita ada kain sutra dipakai ukuran 4. Ini diperbolehkan. Ya, datang dalam hadis, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam anil harir illa muqatta'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan sutra kecuali terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Jadi misalnya bagian sutra di sini 4 jari. Nanti di bawah lagi 4 jari ukurannya. Di bawah lagi 4 jari. Di belakang sini 4 jari. Tidak jadi masalah. Tapi jangan sutra seluruhnya, atau jangan sampai sutra mendominasi. Tidak diperbolehkan. Adapun kalau muqatta'an terpisah-pisah maka tidak jadi masalah. Faman labisa khal'atal harir au kal lautata az-zarkash au turuz al-dhahabi au hawaisa al-dhahabi faqad dakhala fil wa'id al-madhkur wa fussiqa bidzalik. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh pakaian yang ada di zaman beliau seperti khal'at al-harir. Saya enggak tahu khal'ah ini maksudnya apa ya. Artinya suatu pakaian yang terbuat dari sutra ya. Pakaian ya. Barang saya pakai pakaian dari sutra atau kallautatal zarkash, maknanya adalah penutup kepala. Yaitu songkok terbuat dari apa? Sutra. Ini songkok tapi dipakai sutra, atau imamah dari kain sutra. Ini semua tidak boleh. Au turuza al-dhahab. Turuza al-dhahab maksudnya baju yang dihias dengan bordiran emas. Laki-laki sini tahu, sini bordiran emas ya. Tidak boleh. Ya. Au hawais al-dhahab. Hawais maksudnya adalah semacam hizam, yaitu semacam apa namanya? Sabuk ya. Terbuat dari emas, terkadang pakai baju terus dikasih, atau ke sarung terus kasih sabuk, sabuknya dihias dengan apa? Emas ya. Untuk mengikat sesuatu pakai emas, maka ini semua tidak boleh. Faqad dakhala fil wa'id al-mazkur. Maka orang yang menggunakan ini semua, apakah songkok dari sutra, sorban dari sutra, atau baju yang dikasih bordiran sutra, bordiran emas, atau ikat pinggang yang menggunakan bordiran emas, maka semuanya masuk dalam ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terancam dengan neraka jahanam ya. Wa fusiqa bidzalik, dan orang yang sengaja memakai hal tersebut dianggap orang fasik. Dianggap orang fasik karena dia telah terjerumus dalam dosa besar. Baik, para ulama menyebutkan tentang emas ya. Emas ada dua kondisi ya, ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika emas tersebut, bagaimana menggunakan emas yang sedikit? Ini ada khilaf. Kalau emas yang banyak, semua sepakat lelaki pakai emas yang banyak, hukumnya haram. Tetapi kalau emasnya sedikit, bagaimana hukumnya? Ada dua kondisi. Pertama, emas sedikit tapi dia bersendirian. Bersendirian maksudnya misalnya cincin tipis tapi emas, laki-laki nggak boleh ya. Atau entah pakai bros, entah pakai apa, peniti emas dia pakai misalnya, dia satu hal yang sendiri, maka ini sepakat tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Khilaf ulama tentang emas yang dia bukan bersendirian tapi dia mengikuti yang lain. Contoh, cincinnya emas tapi di tengahnya matanya cincinnya perak, laki-laki kan boleh pakai perak, cincin perak, tapi matanya pakai emas misalnya. Atau jamnya bukan emas tapi kemudian ada emasnya dikit seperti itu. Ini boleh atau tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan haram. Yang lebih hati-hati seperti pendapat Syafi'iyah, semuanya tidak boleh, lebih hati-hati.
Semua yang ada bau-bau emas kita laki-laki jangan pakai. Ini emas palsu, emas asli ya. Bukan suatu yang berwarna emas. Suatu yang berwarna emas dan cerita itu tidak jadi masalah ya. Tetapi kalau benar-benar emas sedikit, meskipun hanya nempel di songkok misalnya, ada sebagian daerah songkoknya ada emasnya ya. Kadang-kadang sedikit, kadang-kadang banyak ya. Seperti ini contoh khilaf ya. Sebagian daerah ada songkoknya, ada emasnya. Kalau sedikit ya ini khilafnya kuat. Tapi kalau udah banyak dia mendominasi ya, nah ini jelas haram. Kalau dia sampai mendominasi hukumnya haram. Yang lebih selamat tinggalkan semuanya. Mau sedikit apapun kita nggak usah pakai. Itu lebih selamat. Dan emas diperbolehkan kalau digunakan dalam kondisi darurat. Seperti ada seorang sahabat namanya kalau tidak salah Arfajah radhiyallahu taala anhu, ketika dalam sebuah peperangan dia terluka, hidungnya terpotong. Kemudian dia akhirnya menggunakan hidung terbuat dari perak. Dia pasang hidung perak ya. Ternyata perak tersebut mengeluarkan bau yang tidak enak. Akhirnya dia ganti dengan emas. Emas mungkin tidak cepat mengalami perubahan bau ya. Sehingga dia pakai emas dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang. Dari sini para ulama mengatakan dan para salaf melakukannya. Kalau orang giginya misalnya patah, dia pakai gigi emas, boleh ya. Gigi emas boleh kalau memang itu diperlukan. Tapi saya rasa zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Dahulu orang pakai gigi emas karena keperluan. Karena tidak ada yang kuat seperti emas dan tidak menimbulkan bau. Sekarang alhamdulillah teknologi canggih, orang tidak pakai emas, pakai gigi yang mirip dengan gigi. Sekali pakai emas malah lucu dilihat ya. Ya, tetapi tidak boleh pakai gigi emas untuk bergaya. Jadi kalau ngobrol selalu senyum. Dia boleh kalau keperluan. Sebagaimana sahabat yang pakai hidung emas dan sebagian salaf menggunakan gigi dari emas karena darurat. Ya, karena keperluan, bukan untuk berhias. Ketika dia memakai gigi emas untuk berhias, maka terjerumus dalam larangan. Lelaki tidak boleh berhias dan berias dengan emas ya. Jadi saya ulangi, kondisi memakai emas ada 3. Yang pertama, ini emas kalau banyak ya tanpa darurat maka hukumnya haram. Kalau karena darurat maka boleh. Ya, karena darurat boleh. Seperti tadi pakai hidung emas atau gigi emas ini boleh. Yang kedua, emas yang sedikit. Emas yang sedikit maka ada 2 kondisi. Yang pertama, emas sedikit tapi dia suatu benda yang tersendiri. Seperti peniti emas, seperti cincin emas. Ya, maka ini sepakat tidak boleh. Tetapi kalau dia tabi, hanya mengikuti sesuatu seperti cincinnya perak tapi matanya emas. Seperti tadi mungkin ikat pinggangnya tapi ada bordiran emas sedikit seperti itu. Apakah boleh atau tidak? Maka ada khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh. Mereka mengkiaskan dengan sutra. Sutra sedikit kan boleh, emas sedikit juga boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh secara mutlak. Di antaranya pendapat ulama Syafi'iyah. Makanya Al-Imam Zahabi dan dia bermadzhab Syafi'i, dia mengatakan semuanya haram. Termasuk baju ada bordiran emasnya, ikat pinggang ada bordiran emasnya, kata Imam Zahabi haram secara mutlak meskipun cuma sedikit, karena dia bermadzhab dengan madzhab Syafi'i dan ini lebih hati-hati. Wallahu taala alam bishawab. Adapun al-harir, adapun sutra bagi lelaki, kalau itu sutra palsu, sutra sintetis maka tidak jadi masalah. Yang dilarang adalah sutra apa? Sutra asli. Ya. Saya kapan pernah sholat, tahu-tahu ada yang kasih tahu, Ustaz itu sajadahnya sutra asli 100%. Aduh, ya nggak boleh, laki-laki nggak boleh sholat di atas sutra. Tadi duduk di atasnya nggak boleh. Jadi karena kalau perempuan nggak ada masalah. Ya, perempuan pakai sajadah sutra, pakai kain sutra, pakai kerudung sutra, nggak ada masalah. Yang penting jangan sombong. Ya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh. Nah, sutra bagi laki-laki kalau sutranya sintetis maka boleh. Yang tidak boleh sutra asli. Yang kedua, kalau sutranya sedikit maka boleh secara mutlak, dan ini dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah meskipun bukan karena kebutuhan. Karena tadi dalam hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil harir illa muqatta'an. Nabi melarang menggunakan sutra kecuali terpisah-pisah. Beda dengan emas. Emas yang pendapat yang lebih kuat sedikit pun tidak boleh. Kalau sutra, meskipun tidak ada keperluan, kita ingin punya baju sutra, misalnya baju sutra ternyata kantongnya sutra, tapi yang lainnya bukan sutra ya. Ternyata ininya sutra, misalnya cuma sininya aja ya. Ya, atau ternyata ininya sutra,
tapi yang lain apa? Tidak, maka ini tidak jadi masalah meskipun tidak ada kebutuhan. Adapun kalau karena kebutuhan, karena darurat seperti penyakit gatal-gatal, boleh pakai sutra seluruhnya, tidak ada masalah. Nah, ini bedanya. Jadi beda tipis antara emas dengan perak. Kalau emas hanya boleh kalau darurat, ya. Adapun kalau tidak darurat sedikit pun tidak boleh menurut pendapat yang kuat. Kalau sutra, kalau meskipun tidak perlu tapi pingin punya sutra yang penting sedikit-sedikit, maka tidak jadi masalah. Wallahu taala alam bisawab. Hati-hati kita menjauh dari hal-hal seperti ini. Jadi kalau orang beli emas, misalnya beli jam ternyata ada apa? Emasnya. Ini warna emas ya, bukan emas ya. Ada emasnya sini, misalnya ada emas. Dia tanya, Ustaz apa hukumnya? Boleh atau tidak? Kalau mazhab Syafi'i apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Lebih hati-hati tidak usah. Lebih hati-hati tidak usah. Taib al-kabir rabi'a wal khamsun, dosa besar yang ke-54. Al-abdul abiq wa nahwuhu, hamba yang kabur, hamba sahaya, itu budak yang kabur dan yang semisalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza abiqal abdu lam tuqbal lahu salatun." Jika budak kabur dari majikannya, maka tidak diterima salatnya. Maksudnya apa? Pernah menjelaskan salatnya sah tetapi tidak ada pahalanya. Artinya kewajiban dia untuk salat sudah gugur, namun tidak diterima salatnya. Sama seperti seorang yang minum khamr tidak diterima salatnya 40 hari. Dia tetap wajib salat. Jangan dibilang percuma Ustaz, tidak diterima 40 hari, mending saya tidak salat. Enggak, kamu harus tetap salat tapi tidak ada apa? Pahalanya. Seperti man ata arrafan fasa'alu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang pergi ke dukun bertanya-tanya tentang sesuatu kepada dukun tersebut, tidak diterima salatnya 40 hari karena dia pergi ke dukun. Maksudnya apa? Dia tetap wajib salat dan salatnya sah, tidak perlu diulang, tetapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya, ya. Jadi ada ibadah-ibadah yang jika dikerjakan sah tapi nggak ada pahalanya, tapi tidak ada pahala. Contoh seperti seorang berhaji dengan menggunakan uang haram. Dia menggunakan uang haram, hasil haram, kemudian dia kerja di instansi ribawi, kemudian dia kumpulkan hasil riba, bekerja sudah lama, ini dia gunakan untuk berhaji. Dia gunakan berhaji, dia pergi ke sana, pergi kemari, sini ya, kemari ya. Maka ini kata para ulama, hajinya sah, dia tidak perlu haji lagi, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajjuka ghairu mabrur, hajimu bukan haji yang mabrur. Kalau dahulu para ulama sebagian ulama mengatakan kalau ada orang berhaji dengan harta curian, dengan harta haram, dia naik onta, kemudian dari onta dia pergi ke Mina, bermalam mabit di Mina tanggal 8, kemudian dengan ontanya pun dia pergi ke Arafah, kemudian wukuf di Arafah dengan ontanya, kemudian dia pergi ke Mina lagi, mabit di Mina, kemudian semuanya, maka yang haji ontanya. Dia tidak, ya. Kenapa? Karena tidak diterima, diterima ya, tidak diterima. Kenapa? Karena dari uang yang haram. Jadi ada beberapa ibadah dikerjakan sah, kewajiban gugur, namun tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memang tidak diterima ibadahnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika dia berhadas. Orang salat tanpa wudu, salatnya bukan cuma pahala yang tidak diterima, salatnya tidak sah, maka harus diulang. Tapi maksud dari hadis ini, salatnya sah tetapi tidak ada pahalanya, tidak ada pahalanya. Dalam hadis yang lain, waqala ayyuma abdin abiqa faqad bari'at minhu dhimmah, ya. Siapa yang seorang hamba yang kabur dari majikannya, maka terlepaslah tanggung jawab atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala darinya, ya. Seakan-akan dia terlepas dari Islam. Dhimmah itu maksudnya terlepas dari penjagaan, seakan-akan dia keluar dari Islam, tapi tidak, ya. Cuma dia melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Jabir, ya. Dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu lahum salatan." 3 orang yang Allah tidak terima salatnya.
Wala tas'adu lahum hasanah, dan kebaikannya tidak akan naik diterima oleh Allah. Jadi salat tidak diterima, kebaikannya tidak diterima. Mengerikan, bukan cuma salat, kebaikan juga tidak diterima. Siapa al-abdul abid hatta yarji ila mawalih? Adalah seorang budak yang kabur sampai kembali kepada majikannya. Kalau dia kabur, dia bersedekah, tidak diterima. Dia salat tidak diterima, dia puasa tidak diterima. Tidak akan diterima kebaikannya sama sekali. Harus kembali ke majikannya. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Wanita yang suaminya marah sama dia, tidak akan diterima ibadahnya sampai suaminya ridha. Ibu-ibu, saya ulangi ya. Kalau budak tadi biarin aja, sini enggak ada masalah. Enggak ada budak di sini. Kalau ada budak kita beli budaknya. Enggak ada budak. Zaman sekarang udah enggak ada budak. Yang kedua, yang salatnya tidak diterima dan kebaikan tidak naik kepada Allah. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha. Wanita yang suaminya ngomel sama dia, marah sama dia, tidak akan diterima salatnya, tidak terima kebaikannya, sedekahnya enggak terima. Mesem-mesem sama temannya, senyum-senyum enggak diterima senyumannya ya. Hatta yarda, sampai suaminya ridha. Wasakranu hatta yashuwa, dan seorang yang mabuk sampai dia sadar. Seorang mabuk sampai dia sadar ya. Ini apa namanya? Hadis yang mengerikan ya. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh masyhur Hasan Salman ya. Dalam sebagian riwayat yang lain, bukan dengan riwayat ini, tapi salah satu la turfa'u lahum salatuhum, 3 orang yang salatnya tidak akan terima fawqa ru'usihim, yaitu yang pertama yang hadisnya hasan, yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seorang imam mengimami suatu kaum tapi semua enggak suka sama dia. Ini salat imam ini tidak diterima. Yang kedua, rajulun imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih, seorang wanita yang tidur tapi suaminya jengkel sama dia. Ini salatnya tidak diterima. Yang ketiga, al-akhwani mutasariman, 2 orang yang saling bertengkar. Ini salat juga tidak diterima. Tapi intinya seorang waspada. Saya nasihatkan kepada ibu-ibu agar mencari keridhaan suami mereka ya. Mau masuk surga gampang, yang penting suami ridha, maka insyaallah masuk surga ya. Permasalahan kecil jangan dibesar-besarkan. Kalau suami punya salah dimaafkan ya. Jangan mendengar bisikan syaitan untuk menimbulkan pertengkaran di antara seorang wanita dan suaminya, dan syaitan sangat bangga kepada anak buahnya yang bisa menjadikan suami istri bercerai. Syaitan sangat bangga. Oleh karenanya dia mengerahkan segala kemampuannya untuk membuat istri jengkel sama suami atau suami jengkel sama istri. Sebenarnya dalam hadis sahih Muslim, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma, thumma ba'atha yab'athu sarayahu. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas laut, kemudian dia pun mengirim pasukannya untuk menggoda manusia. Yang paling hebat godaannya paling dekat dengan iblis ya. Sampai ada yang datang, fayaju ahaduhum, ada yang lapor pada iblis, ya iblis saya sudah begini. Kata iblis, belum hebat. Terus ada yang lapor, saya sudah begini, kata iblis belum. Sampai ada satu yang datang lapor, la azalu bi hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku terus menggodanya sampai aku ceraikan dia dari istrinya. Maka iblis mengatakan, nikma anta, engkau setan yang hebat ya. Setan yang hebat. Maka jangan sampai kita termakan propaganda syaitan, iblis yang ingin keluarga kita terpecah. Oleh karena di antara bentuk sihir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan sihir tersebut mereka bisa memisahkan antara suami dan istri. Jadi syaitan senang suami istri cerai, dukun pun senang suami istri apa? Cerai. Maka kita jangan sampai termakan propaganda syaitan. Para lelaki bersabar, jangan suka emosi, jangan sedikit-sedikit kamu saya cerai. Wanita juga jangan cari masalah, nantang, ceraikan aku. Kalau kamu jantan, memang kamu betina bilang. Justru kalau kita jantan, kita jangan ceraikan ya. Kita bukan perempuan yang sedikit-sedikit apa? Ngomel enggak. Sedikit emosional ya. Jadi laki-laki jangan mudah untuk terpancing emosi, perempuan juga jangan mancing-mancing apa? Emosi ya. Dan hati-hati para wanita-wanita yang memprovokasi
teman-temannya untuk minta cerai dari suaminya. Hati-hati, ini dosa besar ya. Sudah pernah kita bahas. Intinya para wanita berusaha untuk mencari keridhaan suaminya ya, agar sholatnya diterima, Kalau suaminya tidur dalam kondisi ngomel sama dia dan dia cuek aja ya, suaminya ngomel dia cuekin aja dan dia yang bersalah, maka sholatnya tidak diterima sampai suaminya memaafkan. Baik, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu seorang hamba yang kabur, sholatnya tidak terima, kebaikannya tidak diterima sampai dia kembali kepada majikannya, kepada tuannya. Kemudian wa fil mustadrak, dalam mustadrak al-Hakim min hadithi Ali radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari hadis Ali bin Abi Thalib secara marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man tawalla ghaira mawalihi. Allah melaknat seorang yang berwala kepada selain majikannya. Jadi kabur, dia kerja sama majikan yang lain. Ini budak ya, budak ini kabur kemudian dia kerja sama majikan yang lain, maka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil mustadrak ala syarti syaikhain, dan dalam mustadrak Hakim dengan kriteria Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadithi Fadhalah ibni Ubaid marfu'an, dari hadis Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala secara marfu', thalathatun la tus'alu anhum, 3 perkara jangan ditanya tentang mereka, 3 orang yang jangan ditanya tentang mereka. Artinya mereka ini parah, hukumannya berat, mereka orang binasa, enggak usah tanya tentang mereka karena saking parahnya kondisi mereka. Siapa yang pertama? Rajulun faraqal jamaah wa asa imamahu wa mata asian. Seorang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, memberontak, dia memberontak terhadap pemimpinnya dan dia mati dalam kondisi bermaksiat. Ini yang pertama. Wa abdun abaqa famata, seorang hamba yang kabur, budak yang kabur kemudian mati. Ini juga jangan tanya kondisinya bagaimana hari kiamat, mengerikan. Wa imra'atun ghaba anha zawjuha, yang ketiga, seorang wanita yang suaminya lagi tidak di rumah, waqad kafahal maunah, sementara suaminya sudah memberikan kebutuhannya, dikasih makanan, dikasih keperluannya, fatabarrajat, ternyata dia berhias di luar, keluar rumah berhias. Jangan tanya tentang bagaimana nasibnya di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dosa besar. Yang pertama, 3 dosa besar. Yang pertama adalah seorang yang keluar dari jamaah, memberontak dari jamaah. Maksudnya dia keluar memberontak kepada seorang pemimpin muslim, dan yang dimaksud dengan imam kaum muslimin yaitu imam yang semua orang mengenal dia adalah pemimpin kaum muslimin, yang di tangan dia segala keputusan, kebijaksanaan, undang-undang yang berlaku di tangan dia. Dia yang memerintah, dia yang mengatur, itulah namanya imam kaum muslimin. Maka kaum muslimin tidak boleh memberontak dari imam yang seperti ini, penguasa yang seperti ini, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan, atau ternyata terlalu banyak kenyataan yang menunjukkan bahwasanya dampaknya sangat buruk sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sejak zaman dahulu sampai sekarang ya. Maka tidak boleh seorang memberontak. Dahulu memang ada khilaf di kalangan para salaf. Ini diisyaratkan oleh Ibnu Taimiyah dan disebutkan oleh Ibnu Hajar. Dahulu memang sebagian salaf punya pendapat kalau ada pemimpin yang zalim maka boleh keluar. Maka dilakukan oleh sebagian sahabat seperti tidak taat kepada pemimpin tersebut. Contohnya dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, contohnya dilakukan oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan beberapa kejadian di zaman dahulu di mana sebagian orang berusaha keluar dari pemerintah yang dianggap zalim. Itu ijtihad mereka. Namun setelah itu telah sepakat ijma para ulama bahwasanya hal itu tidak boleh, karena dalil-dalil yang menunjukkan akan dilarangnya hal tersebut, dan kenyataan pahit yang terjadi. Semua pemberontakan yang terjadi akibatnya semakin apa? Semakin parah sejak zaman dahulu. Apa yang terjadi pada Husain? Apa yang terjadi pada Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma? Bagaimana pertumpahan darah di antara kaum muslimin? Pelajaran mereka berisihat, tapi pelajaran bagi kita untuk tidak kita mengulangi. Oleh karena setelah itu terjadi istaqarra. Para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah, karena dampaknya sangat buruk, dan Islam dibangun melihat maslahat dan apa? Mudharat. Mau bernahi mungkar tapi kemungkaran yang timbul semakin parah, maka tidak boleh. Lihatlah yang terjadi di zaman kita. Libya, Suriah, Yaman, ya. Kondisi semakin buruk dan semakin apa? Buruk. Pertikaian, pembunuhan terus-menerus tidak berhenti sampai sekarang. Dualisme kepemimpinan seperti di Yaman. Di Libya juga demikian. Suriah, dengan jangan tanya sudah berapa juta kaum muslimin yang meninggal, berapa wanita yang diperkosa, betapa anak yang jadi korban. Ya.
Artinya kalau pemimpin kafir pun seorang tidak boleh memberontak kecuali yakin bahwasanya maslahatnya besar. Itu kalau pemimpin kafir. Apalagi kalau pemimpin belum kafir, masih muslim ya. Oleh karenanya di antara dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang memberontak kepada penguasanya ya, mengajak orang untuk memberontak, terjadi pertumpahan darah dan yang lainnya, kemudian dia meninggal dalam kondisi bermaksiat, maka jangan kau tanya tentang nasibnya di akhirat kelak. Yang kedua, hamba yang kabur dari majikannya kemudian mati, maka jangan kau tanya nasibnya di akhirat. Yang ketiga, hati-hati, ini ibu-ibu lagi ya, wanita yang suaminya lagi enggak hadir di rumah, mungkin lagi bersafar, lagi di kantor, kemudian dia berhias, tabarruj, keluar rumah. Kata Allah kepada istri-istri Nabi, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias tabarruj artinya buruj, yaitu zuhur, keluar biar dilihat oleh lelaki. Harusnya wanita berhias untuk suaminya, tapi enggak, dia tabarruj, dia keluar untuk dilihat oleh laki yang lain. Ini wanita ini jangan kau tanya bagaimana nasibnya di akhirat, mengerikan. Maka saya bilang termasuk zaman sekarang, mungkin dia tidak keluar rumah, tapi dia bermaca, berrias, kemudian dia terbuka umum untuk orang melihatnya di Facebook. Hati-hati. Hati-hati. Yang sudah tahu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak keluar rumah tapi dia bertabarruj di media sosial. Apa bedanya? Di rumah mungkin yang cuma tetangga-tetangga, mungkin sudah bosan lihat dia. Tapi kalau di medsos yang lihat banyak, bisa ratusan, bisa ribuan. Ya ukhti, suami anti sudah memberi makanan kepada anti, buktinya anti gemuk ya. Sudah nyaman, badan sudah padat, kemudian dibelikan perhiasan, dibelikan liven dan macam-macam, harus anti pakai untuk berhias di hadapan orang lain, membuka sebagian aurat, berhias, menampakkan kecantikan, buat orang kalau lihat ngiler. Ini semua tidak boleh. Semua tidak boleh ya. Dia artinya apa? Berkhianat kepada suaminya. Yang aneh kalau ada suami yang suka seperti ini, suka memamerkan apa? Istrinya. Biar yang lain ikut ngiler, lihat apa? Istrinya. Kemarin ada orang yang tanya sama saya, Ustaz, gimana Ustaz? Kita kerja, kita lihat wanita lain cantik, istri orang. Saya bilang, kamu buat apa lihat istri orang? Menderita kamu lihat istri orang. Cantik istri orang, bukan istrimu. Kamu ngiler, nggak bisa kamu makan itu istri orang. Nggak bisa. Hanya menderita. Ya mau enak ya lihat istri sendiri, bisa dinikmati. Kalau istri orang mau dia main ngiler doang, menderita, sakit hati, pulang lihat istri jelek, aduh. Yang menderita saya, menderita kamu sendiri. Semakin kita mengumbar pandangan, semakin menderita. Menderita. Terus gimana Ustaz? Kelihatan itu bukan pandangan. Ini orang tanya kerja di kantor, dia pemimpin. Makanya para orang cantik sering lewat di depan dia. Saya bilang, menderita, menyiksa diri. Baik, jadi hati-hati ibu-ibu, jangan sampai ya seperti itu ya. Sudah dikasih keperluan oleh suaminya, kemudian digunakan untuk berhias untuk orang lain. Dosa berikutnya al-kabira al-khamisah wal khamsun. Dosa besar ke-55. Man dzabaha li ghairillahi ta'ala. Ini sudah sering dibahas dalam kitab tauhid, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Zahabi, mithlu an yaqul, seperti dia berkata, bismi sayyidi syekh. Saya menyembelih atas nama syekh ini, senama sayyid saya, itu orang yang saya muliakan. Ini hukumnya haram dan ini dosa besar, bahkan kesyirikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Janganlah kalian memakan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya, dan itulah perbuatan kefasikan. Dosa besar. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan hadis Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Hani maula Aliyin, dari Hani maula Ali, anna Aliyan, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, qala ya Hani, kata Ali, wahai Hani, madza yaqulun nas, apa sih yang diomongkan oleh orang-orang? Qala yad'una anna indaka ilman min Rasulillah la tudhiruhu. Orang-orang bilang ada isu
disebar oleh masyarakat bahwasanya engkau Ali bin Abi Thalib punya ilmu dari Nabi yang kau sembunyikan, tidak kau tampakkan. Ada ilmu khusus. Kadang-kadang orang-orang Syiah bilang itu, kita punya ilmu khusus untuk Ahlul Bait khusus. Ini dusta semuanya, dusta ya. Ini bantahannya hadis ini. Katanya engkau Ali punya ilmu khusus yang Nabi sampaikan, yang kau tidak sampaikan kepada manusia. Fastakhraja sahifatan min sayfihi fiha. Maka beliau mengeluarkan sebuah sahifah atau lembaran dari pedangnya, yaitu dia simpan dalam pedangnya yang tadi sarung pedang atau di pedangnya ya. Fiha hadza ma sami'tuhu min Rasulillah. Di situ tertulis inilah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya Allah melaknat siapa yang menyembelih kepada selain Allah. Wa man tawalla ghairu mawali. Siapa yang berloyal kepada selain majikannya, itu budak yang berloyal kepada selain majikannya. Wa la'anallahu al-fariqa al-aqa li walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa la'anallahu muntaqisa manaril ardi. Orang Allah laknat orang yang merubah tanda-tanda jalan. Akhrajahul Hakim fi sahihi. Ya. Ini dalil bahwasanya Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berikutnya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah bi isnadin jayyid min hadithi bin Abdullah bin Abbas. Hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau tadi hadis Ali, ini hadis Abdullah bin Abbas. Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah dengan sanad yang jayyid. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih kepada selain Allah adalah dosa besar ya. Bahkan syirik. Ya, sebagaimana sering kita bahas dalam kitab tauhid ya. Bahwasanya menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu dan sembelihlah hanya untuk Rabbmu. Alhamdulillah syiar menyembelih untuk Allah banyak. Kita akikah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kurban menyembelih untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hajian, hadyu, kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bayar dam juga ketika melakukan pelanggaran dalam hajian, juga menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Syiar haji, lihat jutaan jemaah haji, banyak di antara semuanya atau kebanyakan mereka menyembelih untuk Allah pada hari haji. Manusia di mana-mana kemudian melaksanakan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyembelih untuk selain Allah maka terjerumus dalam kesyirikan. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk arwah ya. Dan ini banyak terjadi. Sebagian orang ingin buka perusahaan di sebagian daerah-daerah, maka masyarakatnya mensyaratkan. Ini saya pernah ditanya masalahnya. Saya beberapa kali ditanya, Ustaz, kita ingin buka proyek di suatu daerah, masyarakatnya minta kita untuk menyembelih untuk roh mereka atau roh nenek moyang mereka. Bagaimana? Memang tidak boleh. Mau kasih duit tapi jangan nyembelih. Ustaz, yang mereka minta nyembelih babi, mau babi, mau kucing, enggak boleh. Enggak boleh. Nyembelih untuk selain Allah hukumnya apa? Syirik. Hukumnya syirik. Nyembelih untuk dukun, dukun persyaratkan kalau ingin barang kembali atau ingin melet seseorang nyembelih, ini juga hukumnya syirik akbar ya. Seperti untuk misalnya untuk menghilangkan bencana ya, seperti ketika ada dulu sempat ketika gunung ingin meledak, ada yang kasih ide bagaimana kalau nyembelih kerbau di tengah kota agar tidak jadi meledak ya, atau menyembelih untuk Nyi Roro Kidul supaya dia tidak ngamuk, tidak bikin ombak yang banyak. Ini semua kesyirikan. Semua menyembelih kepada selain Allah adalah kesyirikan. Termasuk menyembelih atas nama disebutkan oleh Az-Zahabi, menyembelih di kuburan dengan nama syekh di atas kuburan. Ini terjadi. Mungkin kita bilang masa ada, saat ada. Ini ada. Az-Zahabi bukan ngarang, ini ada. Orang mengagungkan mungkin ulama atau siapa di suatu kuburan, dia ambil kambing, dia sembelih di situ dengan nama syekh, dia sembelih. Ini dosa besar, bahkan syirik, bisa mengeluarkan seorang dari Islam ya. Makanya saya sering bilang, kalau antum jalan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, antum lihat betapa banyak gunung dibelah untuk jadi jalan. Gunung dibelah untuk jadi apa? Jalan. Gunung dibelah lagi. Kita lihat potongan gunung itu ada untuk jadi jalan. Sampai antum pergi ke Mina, antum lihat gunung dibor untuk jadi terowongan Mina. Tapi enggak ada satu ekor ayam pun yang disembelih, enggak ada. Ya. Enggak ada telur yang dipecahkan untuk apa? Untuk pengeboran gunung tersebut, enggak ada. Sebagian kita, sebagian kaum muslimin ya,
Bikin rumah saja nyembelih untuk jin. Saya pernah lihat sendiri masalahnya. Ayam hitam ini beli tanah kemudian bikin rumah nyembelih ayam hitam. Saya lihat sendiri. Dituangkan ke tanah tersebut supaya kata dia penghuni tanah tidak mengganggu tuan tanah, kata mereka. Jin, syirik akbar seperti ini. Itu baru bikin rumah murahan ya. Apalagi kalau membelah gunung, waduh. Ya. Maka ini syirik akbar, tidak boleh kita ikuti. Siapa yang melakukannya bisa keluar dari Islam dan terlaknat ya. Dan jangan kita ikut-ikutan melariskan acara-acara seperti ini ya. Jangan ya. Tradisi-tradisi yang terkait dengan sebenarnya harus dijauhi. Kalau kamu orang Islam, jauhi. Kalau kamu bukan orang Islam, silakan. Kalau orang Islam, kamu orang Islam dong. Tradisi gini tidak boleh kamu jalankan, harus ditinggalkan. Kalau kamu bukan orang Islam, tafadhal, silakan masing-masing. Ya. Jangan kita ikut ini tradisi masyarakat, bikin acara rame-rame, nanti orang rame ini acara tahunan, ini tontonan wisata, enggak, haram kalau bagi orang Islam. Kalau bukan orang Islam, tafadhal, silakan. Baik, berikutnya, subhanallah, sebagian kejadian kita tahu sempat sebar di YouTube bagaimana. Saya lihat 2 kali. Yang pertama yang kambing disembelih di pinggir pantai, kemudian darahnya tidak langsung disiksa kambing tersebut. Ini sampai kesakitan dibiarkan. Ya Allah, ini apa? Tradisi apa seperti ini? Bikin musibah ya. Satu lagi divideokan juga tradisi ayam disembelih kemudian darahnya disebarin di, ya Allah, ini apa ini? Penyiksaan terhadap ayam. Fa idza dzabhtum fa asinu dzibhah. Kata Nabi SAW, kalau kalian nyembelih caranya yang baik, bukan disiksa gitu, dibiarkan kambing menderita, dibiarkan ayam menderita. Tradisi yang rusak yang harus ditinggalkan ya. Tidak semua tradisi nenek moyang kita harus kita ikuti, kecuali nenek moyang kita sahabat Nabi SAW baru ya. Nenek moyang kita tidak semuanya baik, ada yang baik, ada yang enggak baik ya. Mereka juga mungkin dulu tidak ngerti ya. Yang buruk, tidak sesuai dengan syariat Islam, harus dijauhi bagi orang Islam. Taib, dosa besar berikutnya al-kabirah sadisa wal khamsun ya. Dosa besar yang ke 56. Man ghayyara manaral ardi, siapa yang merubah batas-batas tanah. Yang dimaksud batas tanah ini ada 2. Maksudnya batas yang membedakan tanah si fulan dengan tanah si fulan, batas kepemilikan ini tidak boleh dirubah. Siapa yang merubah, maka dia terjerumus dalam dosa besar, terlaknat. Dan terlaknat, apalagi dia mengambil tanah orang, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Ini tafsir yang pertama. Merubah batas-batas tanah sehingga yang tadinya milik A jadi milik B. Yang kedua adalah merubah tanda-tanda jalan. Surabaya belok kiri dibikin belok kanan, belok kiri belok kanan. Akhirnya kemana? Ke Papua akhirnya. Ini orang udah nggak ngerti dibohongi. Orang seru, ketipu, senang ketawa-ketawa ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Menyesatkan orang ini tidak diperbolehkan. 2 orang yang melakukan ini terlaknat. Pertama, merubah patok tanah, tanda-tanda batas kepemilikan tanah. Yang kedua adalah merubah tanda-tanda jalan. Tapi kita bacakan hadisnya. Kata Imam Zahabi rahimahullah taala, lu'ina fi hadithi Ali radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dilaknat, kita sebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib sebelumnya, yaitu orang melaknat wa la'ana Allah muntaqisa manaril ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda pemilikan dikurangi atau dirubah ya, milik orang dikurangi ya. Kemudian juga warawa'u Amr bin Abi Amr an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala dari Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah man dhabaha li ghairillah. Kata dari hadis Ibnu Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. La'ana Allah man ghayyara tukhumal ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda tanah. Tukhum ada yang mengatakan tanda-tanda tanah ya. Sama. Batas-batas tanah. La'anallahu man kamahal a'ma anis sabil.
Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan, ditipu, dibohongin, orang buta enggak melihat, dibohongin. La'anallahu man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang homoseksual yang mengerjakan perbuatannya kaum Lut. Rawahu Abdul Aziz Ad-Darawardi an Amr wa zada fihi la'anallahu man waqa'a ala bahimah. Abdul Aziz Ad-Darawardi meriwayatkan dari Amr, ada tambahan, Allah melaknat orang yang bersenggama dengan hewan, kelainannya. Baik, di sini dosa pertama adalah yang merubah patok tanah sehingga berubah kepemilikan. Dan ini dosa besar, bahkan meskipun cuma sedikit. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamati sab'a aradin. Siapa yang mengambil satu jengkal tanah orang dengan cara yang zalim, bukan milik dia, dia pindahin patoknya, ya, maka dia akan dipikulkan bagi dia tanah 7 lapis tanah, 7 lapis bumi. Dipikulkan tanah tersebut berat, ya. Satu, bayangkan kita suruh mikul sekilo 2 kilo aja beratnya seperti apa, bagaimana lagi 7 lapis bumi seukuran satu jengkal tersebut. Ini menunjukkan dia akan terhina pada hari kiamat kelak, ya. Dan orang punya trik-trik macam-macam, ya. Ada yang patok tanah, dia hilangkan dulu, dia tanam pohon. Ini pohon, dia bilang ini pohon saya yang tanam kok. Iya, tapi kamu tanam di tanah orang. Sehingga akhirnya pohon itu milik dia, akhirnya masuk meskipun cuma 20 cm, 30 cm. Ini dilakukan oleh sebagian orang. Dan itu saya lihat sendiri. Kasus yang pernah saya lihat seperti itu. Jadi dia punya tanah, dia tanam pohon di penghujung tanahnya. Sehingga pohon tersebut membesar dan dia bilang ini tanah saya karena pohon saya di sini. Ini kasus pernah saya hadapi. Subhanallah. Tamak cuma 20 cm, tapi bagi dia ya memang ya 20 cm lumayan banyak, ya. Mahal, tapi ya ini itu dosanya besar, ya. Apalagi kalau 20 cm kali 10 meter kan lumayan. Dosa besar. Ini baru ngambil satu jengkal kali satu jengkal, cuma sedikit. Satu jengkal berapa senti? 20 cm kali 20 cm. Bagaimana kalau mau nyaplok tanah orang 1 hektar? Subhanallah. Dosanya kayak apa? Ada orang kerjanya seperti itu, dia bikin apa namanya? Dia sengaja, jadi tanah orang tidak begitu diurus, yang punya ternyata bukan orang hebat, bukan orang punya jabatan, dia caplok, dia bikin sertifikat baru. Nanti kasus kan? Kasus tidak apa-apa, dia bikin kasus, akhirnya dia dapat juga meskipun bukan tanah dia. Damai dia dapat duit. Kerjanya begitu. Saya pernah ke salah satu daerah, saya ketemu dengan direktur apa namanya yang di bandara, namanya apa? Pengurus bandara namanya apa? Angkasa Pura, ya. Ketemu dengan direktur Angkasa Pura di satu daerah. Dia bilang, Ustaz, kita lagi sulit membebaskan tanah, Ustaz. Kenapa sulit? Waduh, Ustaz, satu tanah 3 sertifikat. Bingung gitu, ya. Ribut, kita bayar semua, duit terbatas, ini 3 sertifikat. Saya sampai kumpulkan mereka, saya bilang bagaimana satu tanah 3 sertifikat. Ada yang nyeletuk, Pak, biasa, bumi 7 lapis, ini masih 3 sertifikat, artinya 7 sertifikat. Bumi 7 lapis katanya. Jadi enggak sepele. Tapi dosa besar. Dosa besar. Masih kurang 4 sertifikat berarti. Katanya bumi 7 lapis. Ya Allah, ini gimana ya? Ngambil rampas tanah orang. Baru kemarin juga ada kasus, Ustaz. Ini ada kasus seorang tanahnya diserobot sama anak buahnya berhektar-hektar. Ya Allah, mengerikan, ya. Dosa besar, ya. Dosa besar, ya. Demikian juga merubah batas-batas tanah, merubah arah-arah jalan yang bisa menyesatkan orang, ini juga merupakan dosa besar. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.